Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2100 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari pemazmur yang mau membagikan kesaksian pribadinya atau pengalamannya bersama Tuhan ketika dia bermazmur. Ketika dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dia mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Amin. Dan hari ini, pemazmur akan berbagi kepada kita tentang dampak baiknya ketika kita bermazmur bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, bermazmur itu beda dengan menyanyi seperti biasa. Beda, saudara. Kalau tidak menggunakan musik, di dalam kitab Mazmur berkata, bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau menggunakan musik, itu artinya bermazmurlah bagi Tuhan. Itu bedanya. Nah, saya sederhanakan. Jadi, orang yang bermazmur bagi Tuhan, dia menyanyikan pujian penyembah kepada Tuhan dengan menggunakan alat musik yang ada. Mungkin itu alat yang sederhana, hanya ceracap atau gendang, kecapi, dan lain sebagainya yang digunakan secara bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, ya, menyanyi dan menggunakan alat musik namanya bermazmur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa bermazmur bagi Tuhan itu baik buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara bahwa satu hal yang membuat Tuhan senang kepada Daud adalah Daud seorang pemazmur sejati, di mana dia selalu membawa alat musik dan senang memainkannya serta menyanyi bagi Tuhan. Sehingga Tuhan hadir atau Tuhan turun, saudara. Hadirat Tuhan menghinggapi Daud ketika Daud menaikkan pujian penyembahan sambil memainkan alat musik. Roh Tuhan turun memenuhi dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada kita
bahwa dalam segala situasi, kondisi apapun kita, bermazmurlah bagi Tuhan. Amin. Karena ketika kita bermazmur bagi Tuhan, Tuhan itu senang. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan itu senang. Makanya sudah perhatikan ketika kita ada dalam persoalan yang begitu berat, pergumulan yang menekan kita begitu berat, membuat kita payah menjalani kehidupan ini. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kelegaan. Amin. Saudara, ketika kita bermazmur bagi Tuhan, surga mendengar seruan hati saudara yang saudara tuangkan melalui pujian penyembahan. Mungkin nyanyian yang saudara nyanyikan adalah nyanyian elegi atau nyanyian kesedihan karena penderitaan, karena pergumulan, karena tekanan. Surga mendengarnya. Ketika saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, saya percaya itu menggetarkan sorga, dan pastinya Tuhan akan kirim orang untuk menolong, mengangkat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam situasi persoalan pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan saudara, bermazmurlah bagi Tuhan. Amin. Saudara, kita sekarang ini dimudahkan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya nggak bisa main alat musik. Ada beberapa pendeta hamba Tuhan yang saya kenal, saudara, tidak bisa memainkan alat musik. Tapi kita sangat tertolong sekarang ini. Dengan karaoke di YouTube, kita mengikut, menyanyi, saudara. Kita sudah bermazmur bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir ketika saudara menyanyikan pujian. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, suara saya nggak bagus. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak mendengar suaramu yang bagus, tapi Tuhan melihat pujian yang kita naikkan, apakah itu dari hati kita, atau kita betul-betul menghidupi pujian itu, sehingga pujian yang kita nyanyikan itu memang betul-betul, saudara, dari dalam hati saudara yang paling dalam, sehingga Tuhan kena, saudara, hatinya tersentuh karena pujian yang kita naikkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang suaranya bagus, mainkan alat musiknya bagus, tapi sayang tidak dimainkan atau dinyanyikan dari dalam hati yang paling dalam. Mereka hanya menggunakan talenta mereka, ya hanya sekedar mungkin mereka mencari uang, sehingga mereka nyanyi untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, saudara. Saudara, seberapa bagus, seberapa indah pun permainan mereka, kalau tidak ditujukan kepada Tuhan dan tidak dinyanyikan, dimainkan dari dalam hati, pasti Tuhan tolak, saudara. Tuhan tidak akan terima, karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Jadi Tuhan gak mendengar suaramu yang bagus atau jelek, saudara. Yang Tuhan lihat, apakah kita menghidupi pujian penyembahan yang kita naikkan itu, sehingga menyentuh hati Bapa di surga. Ataukah kita hanya mau tampil supaya orang semua kagum dengan suaramu yang bagus, tetapi sayang, Tuhan menolak itu karena saudara tidak menyanyikan pujian penyembahan itu dari dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat hati, bukan penampilan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa bermazmur bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, apalagi ditambah dengan alat-alat musik yang menunjang pujian saudara kepada Tuhan, itu baik. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Amin. Saudara, itu indah dan layaklah kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Saya menangkap di sini salah satu untuk menarik hati Tuhan caranya adalah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bermazmur itu baik buat kita? Yang pertama saya menangkap di sini karena dengan bermazmur bagi Tuhan itu membangun iman kita. Sudah perhatikan ayat 2.
Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan mengumpulkan orang-orang Israel yang tadinya tercerai-berai. Tuhan kumpulkan mereka. Artinya ini bicara tentang iman. Amin. Saudara, ketika kita bermazmur bagi Tuhan, Tuhan akan kumpulkan kita. Tuhan akan membangun Yerusalem. Tuhan akan membangun satu bait suci yang kudus, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bermazmur bagi Tuhan, itu baik buat iman kita. Amin. Di mana iman kita semakin dibangun. Saudara yang tadinya saudara jauh dari Tuhan, semakin didekatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan itu baik buat kita. Indah buat saudara dan saya. Dan layaklah kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan bermazmur bagi Tuhan, membangun iman kita. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang tadinya terpuruk, tapi ketika kita menyanyikan pujian-pujian penyembahan yang membangun iman kita yang tadinya terpuruk, kita yang tadinya bangkrut, kita yang tadinya hancur-hancuran, kita kembali bangkit. Amin. Tuhan bangun kembali iman kita. Saudara, makanya firman Tuhan dikatakan bermazmur bagi Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, kenapa bermazmur itu baik buat kita? Karena dengan bermazmur, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Perhatikan ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang terluka, saudara sedang hancur, saudara mungkin ditinggalkan orang yang saudara cintai sehingga hati saudara hancur berkeping-keping. Dengar baik, saya akan memberikan saudara kabar baik. Kalau saat ini saudara mengalami hancur hati, bermazmurlah bagi Tuhan. Karena di saat saudara menyenangkan hati Tuhan, Tuhan senang. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara yang hancur hati. Saudara yang hancur-hancuran akan dipulihkan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini katakan bahwa bermazmur bagi Allah itu baik buat kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa bermazmur itu baik buat kita? Yang ketiga, bermazmur itu membuat kita dikenal oleh Tuhan. Perhatikan ayat 4. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita lahir ke dunia ini sepengetahuan Tuhan. Tapi di dalam maksud saya tadi katakan, bermazmur itu membuat kita dikenal Tuhan. Artinya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tahu posisi keadaan kita. Dan kalau bicara dikenal, itu berarti Tuhan tahu ceritamu dari awal sampai akhir. Apa yang saat ini saudara sedang gumuli, Tuhan tahu. Amin. Tuhan mengenal kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bermazmur kepada Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, salah satu fans saudara adalah Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan senang ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Saudara, kalau saudara mengikuti artis-artis top dunia, saudara, saya ingat waktu saya masih remaja, saudara, saya nonton di televisi waktu itu, saudara, penggemar-penggemar New Kids on the Block, saudara. Wah, mereka sangat-sangat histeris, saudara. Mereka menanti artis yang menjadi idola mereka.
keluar dari hotel dan mereka menunggu, saudara. Begitu banyak orang hanya ingin melihat, hanya ingin berfoto dengan mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengenal artis idola mereka. Tapi pertanyaannya, artis idola itu kenal nggak sama mereka yang ngefans sama artis idola mereka? Saudara, mungkin hanya kita yang mengenal artis idola kita, tapi artis idola kita belum tentu mengenal kita. Tapi kabar baiknya Tuhan mengenal kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari firman Tuhan ini, mata Tuhan ada pada kita, tertuju kepada kita. Tuhan kenal dengan saudara dan saya. Saudara, mungkin kita tidak dikenal oleh Bapak Presiden, itu nggak ada masalah, saudara. Yang terpenting Tuhan kenal kita. Amin. Haleluya. Di saat kita bermazmur kepada Tuhan, Tuhan kenal kita. Tuhan mengetahui kita. Oh, haleluya. Itu luar biasa, saudara. Mungkin kita orang biasa, tidak terkenal. Bagi dunia, tidak masalah. Yang penting Tuhan kenal kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, di sana di mana Tuhan benci dengan orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya. Makanya Tuhan berkata bahwa di akhir-akhir zaman banyak orang yang berkata, "Oh, aku mengenal engkau." Mereka berseru-seru kepada nama Tuhan, tapi Tuhan menolak mereka. Tuhan berkata, "Enyah kamu, pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Saudara, itu adalah satu tindakan yang menakutkan bagi kita. Jangan sampai kita mungkin terkenal, tapi nggak dikenal Tuhan. Itu mengerikan sekali, saudara. Lebih baik kita mungkin tidak terkenal, tapi yang terpenting Tuhan mengenal kita. Bagaimana supaya Tuhan kenal kita? Bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara. Kenapa bermazmur itu baik buat kita? Yang keempat, bermazmur itu akan membuat Tuhan itu mentransfer kekuatan, kekuasaan kepada kita yang senang bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita senang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan roh, kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan, hikmat yang tak terhingga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Daud, seorang yang senang bermazmur bagi Tuhan. Saudara lihat bagaimana cara Tuhan mengangkat dia, luar biasa, saudara. Amin. Firman Tuhan ini luar biasa. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Daud seorang yang tidak diperhitungkan, ditolak oleh keluarganya. Dia hanyalah pengembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi saudara lihat, karena dia senang bermazmur bagi Tuhan, Tuhan yang promosi dia. Tuhan yang angkat derajatnya. Dari seorang gembala yang tidak diperhitungkan menjadi raja kedua Israel yang sangat berpengaruh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur kepada Tuhan menjadi satu hobi kita. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan mentransfer kekuatan, hikmat, kebijaksanaannya buat kita. Orang-orang yang senang bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, kenapa bermazmur itu baik buat kita? Yang kelima, karena dengan bermazmur itu akan membuat Tuhan mengangkat tinggi orang-orang yang senang bermazmur bagi Tuhan. Tuhan akan mengangkat tinggi mereka yang mungkin tidak dianggap, karena mereka mungkin kerjaan setiap hari mereka ada di rumah Tuhan. Mereka mungkin tidak bekerja seperti orang biasanya.
Pekerjaan mereka hanya untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, mereka dikucilkan, mereka dicap orang susah dan sebagainya, saudara. Lihat di ayat 6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara, Tuhan akan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, orang-orang yang senang melayani Tuhan, senang memuji menyembah Tuhan. Mereka kemudian dikucilkan, mereka kemudian ditindas. Saudara, ada waktunya mereka ditegakkan. Amin. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat derajat, martabat, pangkat mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, sengaja atau tidak sengaja kita nggak tahu, saudara. Tapi saudara perhatikan, juara-juara Indonesia Idol, semua berlatar belakang penyanyi gereja. Saudara lihat, semua saudara yang juara-juara saudara punya latar belakang apa? Punya latar belakang penyanyi gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara senang bermazmur bagi Tuhan, Tuhan ya angkat derajat saudara. Mungkin saat ini saudara orang-orang biasa, tapi kalau saudara senang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan ya angkat posisi saudara lebih tinggi. Amin. Mungkin saat ini saudara hanya menjadi ekor, hanya menjadi karyawan biasa, tapi satu hari nanti orang-orang yang senang bermazmur bagi Tuhan, Tuhan akan jadikan kepala. Mungkin saudara hanya karyawan biasa sekarang, tapi nanti Tuhan akan angkat saudara. Sehingga saudara bukan jadi karyawan lagi, tapi saudara memiliki banyak karyawan, karena saudara yang jadi bosnya. Tuhan akan angkat saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Dan itu indah dan layak. Tuhan menerima mazmur yang kita naikkan. Haleluya. Dengan bermazmur pada Tuhan, saudara, Tuhan akan membangun iman kita. Dengan bermazmur kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dengan bermazmur kepada Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Dengan bermazmur kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kekuasaan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita yang senang bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, dengan bermazmur kepada Tuhan akan membuat Tuhan mempromosikan kita. Tuhan mengangkat derajat, martabat, pangkat, jabatan kita. Amin. Tuhan ya angkat kita, orang-orang yang senang bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ada dalam persoalan pergumulan, ada dalam tekanan hidup, saudara sakit, saudara mau didoakan, saudara hubungi tim doa di 08191301301583 kali. Atau
di nomor WA 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Kita percaya, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.